Bab 136, Teman Sekelas SMA. Setelah Julian meninggalkan keluarga Hansel, dia naik taksi ke Jiangteng Group. Saat masih dalam perjalanan, dia menelepon Qin Nian. "Pelayan Qin, siapa yang bertanggung jawab atas grup Jianglong sekarang?" "Tuan, saya yang bertanggung jawab untuk saat ini." "Baiklah, siapkan jas untuk saya dan topeng. Saya akan segera bergegas." Qin Nian saya tidak tahu bahwa Julian tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi dia tetap setuju dan berkata, "Baiklah, saya akan segera membuat pengaturannya." Setelah menelepon, Julian duduk di dalam mobil dan menutup matanya. "Beristirahat. Segera, kami tiba di Jianglong Group. Ini adalah gedung 18 lantai. Bangunan ini dulunya adalah milik keluarga Murai, salah satu dari 4 keluarga besar, namun sekarang telah diberikan, setelah diambil alih oleh Qin Nian, namanya diubah menjadi Gedung Jianglong. Ini juga merupakan markas besar grup Jianglong. Sekadar mengingatkan. Jianglong Group baru berdiri kemarin, meski kabarnya sudah tersebar ke dunia luar, namun belum ada pengumuman resmi, dan Jianglong Group belum mengadakan konferensi pers. Namun, informasi rekrutmen untuk Jianglong Group telah muncul di beberapa situs rekrutmen pasar bakat. Dari wakil presiden hingga staf umum, tenaga penjualan semuanya merekrut orang. Jianglong Group secara agresif merekrut talenta-talenta teknologi tinggi, dan banyak pengangguran yang siap mencoba peruntungan. Bahkan beberapa orang yang memiliki pekerjaan tertarik dengan perlakuan Jianglong Group dan memiliki keinginan untuk berganti pekerjaan. Di luar Jianglong Group, sebuah mobil sport Lamborghini melaju, mengibaskan ekornya dengan anggun, dan secara akurat jatuh ke dalam garasi. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita langsing dan cantik berbaju merah keluar dari mobil. Saat dia keluar dari mobil, dia mengeluarkan kacamata hitam besar dan memakainya, menutupi sebagian besar wajahnya. Wanita itu muncul dan menarik banyak orang yang lewat untuk menonton. Pada saat yang sama, Sarah juga tiba di luar gedung grup Jianglong. Melihat gedung 18 lantai, Sarah merasa sedikit linglung. Saat ini, dia juga sedikit gugup. Dia akan bertemu dengan orang yang dia selamatkan 10 tahun lalu. Dia akan bertemu pria bertopeng hantu yang menyelamatkannya dari John. Sebuah pemandangan muncul di benaknya. Tak, tak. Suara sepatu kulit besarnya yang menyentuh tanah masih terdengar bergema di telinganya. Topeng hantu ganas masih muncul di benaknya. Setelah sedikit teralihkan, dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju gedung kelompok. Wanita berpakaian merah juga datang, dia dan Sarah muncul di pintu hampir pada waktu yang bersamaan. Keduanya datang dan saling memandang. "Hah?" Wanita berbaju merah memandang Sarah dan melepas kacamata hitamnya. "Sarah, apakah itu kamu?" "Kamu, kan?" Sarah memandangi sosok tinggi di depannya, mengenakan pakaian merah gaunnya, dengan gelombang merah. Wanita dengan rambut keriting besar dan bibir merah itu sesaat tak bisa dikenali. "Saya Taraf Wilson." "Ah, Taraf, kan?" seru Sarah. Taraf adalah teman sekelas Manya. Sahabat terbaikku di sekolah menengah. Setelah kecelakaan itu, Taraf dipindahkan ke sekolah lain. Saya mendengar bahwa dia pergi belajar ke luar negeri. Dia tidak menyangka akan bertemu Taraf di sini. Taraf melangkah maju, meraih tangan Sarah, dengan senyuman di wajahnya yang cantik, kebetulan sekali. "Ayo, kita cari tempat untuk duduk dan ngobrol." "Oke." Sarah juga sangat senang. "Bersemangat. Kami tidak bertemu satu sama lain selama 10 tahun. Tak jauh dari Jianglong Group terdapat sebuah kedai kopi. Sarah, aku baru saja kembali ke Tiongkok belum lama ini. Aku juga telah mendengar tentangmu. Aku tidak menyangka kamu telah begitu menderita selama bertahun-tahun, tapi untungnya kamu selamat. Jangan bicara tentang aku, berbicara tentangmu. Kemana saja kamu selama 10 tahun terakhir?" "Hei." Taraf menghela nafas dan berkata, "Aku sangat sedih ketika sesuatu terjadi pada keluarga pacarku, jadi aku pergi ke negara M bersama keluargaku. Saya baru saja kembali. Tidak, saya mendengar bahwa masih ada keturunan keluarga Fisher yang tinggal di sini, dan mereka telah mengambil kembali properti keluarga Fisher dari 4 keluarga besar, jadi saya memikirkannya, datang dan ambil alihat, dan ngomong-ngomong melamar posisi wakil presiden." Dia memandang Sarah. "Ngomong-ngomong, aku juga mendengar rumornya. Kamu dibakar karena menyelamatkan anggota keluarga Fisher dari villa keluarga Fisher 10 tahun yang lalu." "Ya." Sarah mengangguk. "Siapa itu?" Taraf minum kopi dan memandang Sarah. Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu tentang itu. Ketika saya menyelamatkannya, dia sudah terbakar. Itu adalah situasi darurat dan saya tidak melihat dengan jelas, jadi saya menariknya keluar. Dia tidak pergi mencarinya." "Kamu?" "Ini." Sarah memasang ekspresi malu di wajahnya, berpikir sejenak, dan berkata, "Aku telah mencarinya, tetapi dia mengenakan topeng hantu." "Saya tidak tahu. Saya datang ke grup Jianglong hari ini.
hanya untuk bertemu dengannya dan memberitahunya sesuatu dengan jelas. Itu dia. Ngomong-ngomong, pacarmu 10 tahun yang lalu berasal dari keluarga Fisher. Kenapa tidak saya tahu? Mendengar ini, Taraf menghela nafas dan berkata, itu benar. Mereka baru berkencan selama beberapa bulan, dan mereka berencana untuk mengumumkan hubungan mereka setelah lulus SMA. Tanpa diduga, sesuatu terjadi pada keluarga Fisher sebelum lulus dari sekolah menengah. Hei! Sarah bertanya sambil bergosip, siapa namanya? Julian Fisher. Apa? Sarah sedikit terkejut. Oh, aku mengingatnya. Taraf bereaksi dan berkata, ketika aku kembali, aku mendengar bahwa keluarga Hansel menyewa menantu untukmu. Sepertinya dia bernama Julian. Aku tidak menyangka kebetulan sekali. Ya, ini kebetulan sekali. Sarah bereaksi setelah tertegun sejenak. Jiang juga merupakan nama keluarga yang umum, tidak mengherankan jika banyak orang di Jiang yang memiliki nama yang sama. Keduanya mengobrol sebentar di kedai kopi. Berbicara tentang pengalaman masing-masing selama bertahun-tahun. Ngomong-ngomong, Sarah memandang Taraf yang duduk di seberangnya dan ragu-ragu untuk berbicara. Setelah memikirkannya, dia akhirnya berbicara dan berkata, kemarin, Tuan Fisher yang misterius mengirim hadiah pertunangan kepada keluarga Hansel. Berikan itu kepada saya. Saya datang ke sini hari ini khusus untuk menemukan Tuan Fisher yang misterius dan memberitahunya dengan jelas bahwa saya sudah memiliki suami dan memintanya untuk mengambil kembali hadiah pertunangan. Oh. Taraf juga menjadi tertarik dan bertanya sambil tersenyum. Ini dia seharusnya menjadi orang yang Anda selamatkan 10 tahun yang lalu. Apakah Anda menyebutkan namanya? Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tahu nama belakangnya adalah Jiang dan dia adalah ketua grup Jianglong. Taraf tersenyum dan berkata, itu benar. Kamu menyelamatkannya 10 tahun yang lalu, dan sekarang dia telah memberikan hadiah pertunangan kepada keluarga Hansel, jadi masuk akal baginya untuk menikahimu. Tapi, aku punya suami, dan anakku suami sangat baik padaku, dan aku tidak punya rencana untuk bercerai. Sarah menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak tahu siapa orang yang Anda selamatkan 10 tahun lalu. Saya harap itu adalah Julian. Taraf menghela nafas. Julian adalah cinta pertamanya. Dia sudah bertahun-tahun tidak jatuh cinta. Aku tidak bisa melupakan kisah cinta di masa mudaku ini. Berbicara tentang Julian, Taraf juga memiliki ilusi dan melirik ke arah Sarah. Sarah, mungkinkah Julian yang kamu selamatkan 10 tahun yang lalu? Apakah suamimu Julian adalah anggota keluarga Fisher? Bagaimana ini mungkin? Sarah segera menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul orang seperti apa suaminya, jadi bagaimana dia bisa menjadi Tuan Fisher yang misterius. Meskipun suaminya mempunyai sejumlah uang, dia mendapatkannya dengan memanfaatkan posisinya, dan diyakini telah dikeluarkan dari militer. 200 juta puluhan miliar adalah dua konsep yang berbeda. Apalagi dia tidak percaya kalau suaminya adalah pria bertopeng hantu. Jika itu benar, kenapa dia memakai topeng hantu? Taraf tersenyum dan berkata, saya yakin bukan itu masalahnya. Jika ya, maka itu terlalu kebetulan. Jika ini benar-benar suatu kebetulan, Sarah, jangan salahkan saya, seorang adik perempuan, karena mencuri cinta. Gadis sialan, sudah bertahun-tahun. Saya masih memiliki karakter yang sama, ambil saja jika Anda suka. Lagi pula, suami saya Julian tidak berguna. Dia malas sepanjang hari dan tidak memiliki motivasi sama sekali. Dia bahkan meminta uang rokok kepadaku. Baiklah, karena kamu ingin pergi ke Julian juga. Dragon Group, ayo pergi dan lihat bersama untuk melihat siapa orang yang kamu selamatkan 10 tahun yang lalu, dan untuk melihat apakah orang tersebut yang kamu selamatkan adalah pacarku Julian. Mendengar ini, Sarah juga mulai menantikannya. Menantikan untuk bertemu dengan orang yang dia selamatkan 10 tahun lalu. Menantikan untuk melihat pria bertopeng hantu yang menyebabkan keresahan di antara 4 keluarga besar. Bab 137, akhirnya terlihat. Grup Jianglong, tingkat atas. Di kantor yang mewah. Julian telah mengenakan setelan baru senilai jutaan. Qin Suang sedang mengatur dasinya. Setelah mengenakan jas, sikap Julian langsung berubah drastis. Sebelumnya, dia adalah seorang pria berkeluarga. Sekarang, dia adalah pria sukses dalam hal gaya. Tuan muda. Setelah membantu Julian mengikat dasinya, Qin Suang mengangkat kepalanya dan menatap Julian dengan kebingungan di wajahnya. Mengapa Anda ingin menyembunyikan identitas Anda? Julian tersenyum. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak mengenai permasalahan tersebut. Dia tidak tahu kenapa. Mungkin aku hanya ingin menjalani kehidupan biasa. Saat ini, Qin Nian masuk. Tuan, Nona Sarah ada di sini, dan dia ditemani oleh seseorang bernama Taraf, yang ada di sini untuk melamar posisi wakil presiden. Dia juga ingin bertemu dengan Anda. Wilson, Taraf. Julian sedikit terkejut. Sesosok muncul di benaknya. Dia baru saja lulus SMA 10 tahun yang lalu.
Saat itu, saya bertemu dengan seorang gadis dari sekolah yang sama, namanya Taraf, dan mereka berkencan selama sekitar setengah tahun. Cinta di masa muda adalah hal yang mentah dan paling tak terlupakan. Julian menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, ini tidak mungkin suatu kebetulan, kan? Qin Nian bertanya, Guru, keduanya ingin bertemu dengan Anda, dan mereka datang bersama. Apakah mereka bertemu bersama atau satu-satu persatu? Sampai jumpa. Julian berpikir sejenak dan berkata, biarkan Sarah masuk dulu. Ya. Qin Nian segera keluar dari kantor. Qin Suang mengikuti dari belakang. Di luar kantor ketua, ada tempat istirahat. Qin Nian datang dan berkata sambil tersenyum, Nona Sarah, ketua mengizinkan Anda masuk. Mendengar ini, Sarah sedikit gemetar. Apakah kamu akhirnya akan menemuinya? Taraf mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan saya? Qin Nian berkata, Nona Taraf, ketua tidak menelepon Anda. Bukankah Anda datang untuk melamar posisi wakil presiden? Silakan ikuti saya. Taraf melakukannya datang untuk melamar posisi wakil presiden, tetapi juga datang menemui ketua grup Jianglong. Dia ingin tahu apakah ketua ini adalah pacar pertamanya. Saya ingin bertemu dengan ketua. Nona Taraf, ketua hanya meminta Nona Sarah untuk masuk. Anda pergi ke wawancara terlebih dahulu. Jika Anda bisa lulus, Anda juga bisa menemuinya. Dengan itu, dia menoleh ke lihat Qin Suang dan memerintahkan, Suanger, bawa Nona Sarah menemui tuan muda. Ya. Qin Suang melirik Sarah dan terkejut dengan kecantikan Sarah. Setelah tertegun sejenak, dia membuat isyarat undangan, tolong. Sarah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Di bawah kepemimpinan Qin Suang, dia masuk ke kantor ketua. Di kantor besar itu, di depan dinding kaca, berdiri seorang pria jangkung berjas putih. Dia berdiri di depan jendela kaca dan memandang kota di depan. Ketua, Sarah ada di sini. Julian, yang membelakangi Qin Suang, mengangkat tangannya dan berkata, saya mengerti, Anda bisa turun. Ya. Qin Suang berbalik dan pergi. Sarah berdiri di kantor dan memandang pria di depannya. Pria itu tingginya sekitar 1,8 meter, mengenakan jas putih dan potongan cepak pendek, dia tidak bisa melihat wajah Julian. Namun, dari belakang ini, dia bisa menebak kalau dia pasti memiliki wajah yang tampan. Saat ini, Sarah sedikit gugup. Kamu. Tenggorokannya menggeliat, tapi dia hanya bisa mengatakan kamu. Julian kemudian berbalik. Sarah memperhatikan dengan penuh perhatian. Namun, saat Julian berbalik, dia kecewa. Dia tidak melihat wajah Julian karena dia memakai topeng, bukan topeng hantu sebelumnya, tapi topeng perak yang menutupi sebagian besar wajahnya, hanya menyisakan mata, hidung, mulut dan dagunya yang terbuka. Julian berbalik dan memandang Sarah. Dia melihat ketegangan di wajah Sarah. Dengan senyum tipis, dia berkata, jangan terkekang, duduklah. Baru kemudian Sarah bereaksi dan duduk di sofa di kantor. Julian berjalan mendekat dan duduk di seberangnya. Fisher, Tuan Fisher, terima kasih telah menjagaku selama ini. Kata Sarah, suaranya sedikit bergetar. Terlihat dia sangat gugup sekarang. Julian berhenti sedikit, jika bukan karena Anda, saya akan mati di lautan api 10 tahun yang lalu. Saya tahu bahwa Anda telah banyak menderita dalam 10 tahun terakhir dan menderita banyak keluhan. Apa-apa yang saya lakukan tidaklah cukup menebus keluhan yang Anda derita. Julian mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak akan pernah bisa membalas cinta Sarah seumur hidupnya. Sarah dengan berani menatap Julian. Pria di seberangnya mengenakan jas putih bersih dan topeng perak di wajahnya. Dia memiliki aura yang sulit dimiliki oleh orang biasa. Begitulah watak seseorang yang sudah lama menduduki kekuasaan. Aura yang terpancar secara tak kasat mata bisa membuat orang awam tercekik. Tenggorokannya bergerak sedikit, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia urungkan. Dia ingin mengatakan, saya sudah punya suami, tolong ambil kembali mas kawinnya. Namun, aura Julian terlalu kuat dan menarik. Dia sangat tertarik dengan temperamen ini. Alangkah baiknya jika ini adalah suamiku. Sebuah ide konyol muncul di benaknya. Dia menggelengkan kepalanya, membuang gagasan itu, dan berkata, bolehkah saya melihat seperti apa rupa Anda? Sarah benar-benar ingin melihat seperti apa rupa Tuan Fisher yang misterius ini. Apakah ini penting? Julian memandang Sarah. Sarah sedikit terkejut. Julian melanjutkan, saya tahu tujuan kedatangan Anda hari ini adalah untuk hadiah pertunangan yang saya kirimkan kepada keluarga Hansel kemarin. Ini adalah hadiah pertunangan dan juga hadiah sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup Anda 10 tahun yang lalu. Karena Anda sudah memilikinya seorang suami, bukankah kamu masih mempunyai suami? Jika kamu berencana untuk bercerai, maka anggaplah ini sebagai hadiah rasa terima kasihku, dan aku berjanji jika kamu meminta sesuatu di kemudian hari, selama kamu memintanya, tidak masalah. Apa itu? Saya akan menyetujuinya. Sebagai menantu yang disebutkan di atas,
Julian tidak bisa membuat janji kepada Sarah. Meskipun itu adalah janji, Sarah tidak akan mempercayainya. Namun, sebagai anggota keluarga Fisher, ini berbeda. Ini tidak mungkin. Sarah berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Fisher, hadiah ini terlalu mahal. Saya tidak dapat menerimanya. Tolong ambil kembali. Saya hanya punya satu permintaan. Bisakah Anda mengizinkan saya melihat milik Anda wajah? Sarah masih ingin melihat seperti apa orang yang dia selamatkan, orang yang menyelamatkannya, orang yang diam-diam membantunya. Melihat ekspektasi di wajah Sarah, Julian pun ingin memuaskannya. Saat ini, dia berniat melepas topengnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Namun, jika Anda benar-benar melepas topengnya, bagaimana Anda bisa bergaul dengan Sarah di masa depan? Setelah melepas topeng dan mengungkapkan identitasnya, Sarah hanya akan merasa kagum dan hormat padanya, dan tidak akan ada cinta. Setelah memikirkannya, dia menahan keinginan itu. Wei Wei berhenti dan berkata, ini belum waktunya. Ketika saatnya tiba, Anda tentu akan tahu seperti apa penampilan saya. Jika tidak terjadi apa-apa, Nona Hansel, silakan kembali. Masih ada yang harus saya tangani. Sarah punya raut kekecewaan di wajahnya. Kita semua pernah melihat orangnya, tapi kita tidak bisa melihat seperti apa rupanya. Dia berdiri dan berkata, saya akan meminta seseorang mengirimkan kembali hadiah pertunangannya. Saya berkata, tidak perlu. Julian berkata dengan tegas, jika Anda tidak ingin bercerai, maka jangan anggap ini sebagai hadiah pertunangan, anggap saja sebagai rasa terima kasihku padamu. Hanya hadiah anugerah penyelamat hidup. Nada bicara Julian agak kasar, sikapnya tegas, dan dia tidak memberi Sarah ruang untuk menolak. Baiklah, terima kasih. Sarah tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Hosh. Setelah dia pergi, Julian menghela nafas lega dan melepas topeng di wajahnya, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Aku baru saja memberimu beberapa hadiah. Aku benar-benar tidak menyangka hal itu akan menyebabkan banyak kesalahan. Sekarang bagus. Aku harus menggunakan dua identitas untuk bisa akrab dengan Sarah. Bab 138, apakah kamu mengikutiku? Julian datang ke grup Jianglong hanya untuk bertemu Sarah. Setelah melihatnya, dia mengganti pakaiannya dan mengenakan pakaian kasual yang sangat biasa. Gaun ini masih cocok untukku, gumam Julian lembut, berjalan keluar dari kantor ketua, dan naik lift khusus ke bawah. Setelah keluar dari gedung Jianglong, dia berdiri di pinggir jalan menunggu bus. Sarah juga keluar dari gedung Jianglong dengan penyesalan. Kali ini, meskipun saya melihat orang yang sudah lama ingin saya temui, saya tidak melihat seperti apa rupanya. Namun, ia memiliki aura yang sangat kuat, dan setiap gerak, perkataan, dan perbuatan seolah mampu mempengaruhi pikiran orang lain. Saat ini, Sarah melihat Julian berdiri di pinggir jalan. Dia sedikit terkejut. Dia berjalan mendekat dan berseru, Julian, mengapa kamu ada di sini? Ah! Julian mendengar teriakan itu dan berbalik untuk melihat. Melihat Sarah yang muncul di belakangnya, dia menggaruk kepalanya karena malu. Sarah, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu mengikutiku? Sarah melihat kepanikan Julian, dan segera mengerti. Ekspresinya menenangkan diri. Julian, kamu tidak percaya padaku. Jadi, ikuti saja aku, kan? Julian terdiam. Mengapa saya mengikuti Anda? Tapi, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Julian tidak mengatakan apa-apa, yang meyakinkan Sarah bahwa Julian mengikutinya. Aku tidak menyangka kamu biasanya berperilaku sangat murah hati, tapi nyatanya kamu sangat picik. Kamu bilang kamu percaya padaku, tapi nyatanya kamu tidak percaya sama sekali. Sarah memasang ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Dia memandang Julian. Total biaya seluruh tubuh kurang dari $100, dan penampilannya sangat biasa, tidak ada yang istimewa darinya. Pikirkan lagi tentang Tuan Fisher yang misterius. Mengenakan setelan yang tak ternilai harganya dan tak bernoda, dia penuh aura. Bandingkan keduanya, yang satu di langit dan yang lain di bumi, yang satu adalah seorang pangeran dan yang lainnya adalah seorang petani miskin. Sayang, aku tidak mengikutimu, kata Julian tanpa daya. Kamu tidak mengikutiku, apa yang kamu lakukan di sini? Aku. Julian ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu caranya. Mungkinkah saya Tuan Fisher yang misterius, orang yang memberi Anda hadiah pertunangan? Julian, saya telah melihat melalui Anda. Setelah bertemu dengan Tuan Fisher yang misterius, Sarah tidak bisa tidak membandingkannya dengan Julian. Sekarang dia merasa bahwa Julian benar-benar tidak berharga. Mungkin keluarganya benar, dia dan Julian benar-benar tidak cocok. Ketidakpedulian Sarah membuat Julian sedikit terkejut. Dia dan Sarah telah mendapatkan sertifikat tersebut selama beberapa waktu. Selama periode ini, meskipun keduanya memiliki kesalahpahaman, Sarah telah melindunginya. Dia dapat merasakan bahwa Sarah masih menyimpannya di dalam hatinya. Sekarang, dia merasa tidak punya tempat di hati Sarah.
Mungkinkah dia bertemu dengan diriku yang lain, jatuh cinta dengan diriku yang lain, dan mulai tidak menyukai suaminya? Setelah Sarah selesai berbicara, dia merasa telah bertindak terlalu jauh. Dia selalu ingat bahwa Julianlah yang menyembuhkannya dan perhatian serta kepedulian Julian yang cermat terhadapnya. Periode itu adalah saat paling membahagiakan yang pernah dia jalani selama 10 tahun. Hah? Sarah menarik napas dalam-dalam dan nadanya melembut. Julian, aku tahu kamulah yang menyembuhkanku. Karena aku mendapat sertifikat darimu, aku adalah istrimu. Aku tidak akan pernah melakukan apapun yang meminta maaf padamu, tapi bagaimana denganmu? Tapi kamu tidak percaya padaku dan sebenarnya ikuti aku secara diam-diam. Apakah menurutmu aku adalah tipe orang yang menyukai kesombongan dan menceraikanmu dan menikahi Tuan Fisher yang misterius ketika dia melihat bahwa dia kaya? Sarah, aku tidak memilikinya. Aku benar-benar tidak punya. Tidak memilikinya. Hei, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Anda? Julian benar-benar tidak berdaya. Sarah berhenti sebentar, menyela Julian, dan berkata, "Oke, saya bisa mengerti Anda mengikuti saya. Bagaimanapun, Tuan Fisher yang misterius telah mengirimi Anda hadiah pertunangan. Anda benar khawatir. Anda kembali dulu, saya akan Ayo Yongtai melihatnya." Sarah. Saat ini, Taraf, yang seksi dan cantik dalam gaun merah, berjalan keluar. Dia melihat Sarah berdiri di pinggir jalan berbicara dengan seorang pria berpakaian biasa dari kejauhan. Dia datang, mengabaikan Julian, menarik Sarah, dan bertanya, "Apa kabar? Apakah Anda sudah bertemu dengan ketua grup Jianglong? Apakah itu dia?" Saat dia mengatakan itu, dia mengambil foto. Fotonya agak kumuh, namun masih terlihat, orang yang ada di foto tersebut adalah seorang pemuda tampan. Sarah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Ya, saya melihatnya, tetapi dia mengenakan topeng putih keperakan. Saya tidak melihat seperti apa dia." "Hei!" Taraf menghela nafas dan berkata, "Saya tidak tahu kenapa. Ketua sebenarnya tidak melihat saya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa selama saya melamar, ketua akan menemui saya. Tapi saya lulus lamaran, tetapi ketua tidak melihat saya." "Apa, Anda melamar pekerjaan itu?" "Itu benar," Taraf berkata dengan bangga. Dia berkata, "Jangan lihat siapa saya. Saya juga wakil presiden sebuah perusahaan besar di luar negeri, dengan gaji tahunan 30 juta. Kali ini ketika saya kembali ke China untuk pembangunan, saya tidak tahu berapa banyak perusahaan besar yang bersaing untuk saya, bahkan dari berbagai usia. Grup tersebut telah mengirimi saya undangan, tetapi saya tidak tertarik dengan grup lintas era, saya hanya ingin tahu apakah orang yang bertahan 10 tahun yang lalu adalah Julian." "Ngomong-ngomong, ini dia." Taraf kemudian menatap Julian. Sarah menarik Julian, dengan senyum yang dipaksakan di wajahnya, dan berkata, "Ini suamiku, Julian." Taraf menyilangkan tangannya dan memandang Julian dari atas ke bawah. Segera, dia mengerutkan kening dan berkata, "Sarah, dia tidak cukup baik untukmu." Taraf adalah wakil presiden sebuah perusahaan besar di luar negeri dan memiliki banyak kontak. Dia bisa mengetahui seperti apa esensi seseorang secara sekilas. Dia melihat sifat biasa dan kemalasan dalam diri Julian, dan ditambah dengan rumor dari dunia luar, dia langsung menilai orang seperti apa Julian itu. Julian, sebaliknya, menatap Taraf. "Ya Tuhan, tidak ada kebetulan seperti itu di dunia, bukan?" Taraf ini sebenarnya adalah pacar pertamanya 10 tahun lalu. Meski telah banyak berubah dalam 10 tahun, tampilan umumnya tetap sama. Tatapan Julian yang tak terkendali membuat Taraf merasa jijik. Sarah tersenyum dan berkata, "Suamiku sangat baik padaku." "Sarah, kamu bodoh, kamu sangat baik untukku. Dengan penampilan dan kondisimu, kamu pasti dapat menemukan yang lebih baik." "Ya, Tuan Billy dari keluarga Sawyer, Anda tahu, dia kuliah di universitas yang sama dengan saya di luar negeri, dan hubungan kami cukup baik. Saya akan memperkenalkan dia kepada Anda nanti." Sarah sedikit malu. "Billy, dia melihatnya kemarin." Dan Taraf terus berbicara, aset keluarga Sawyer lebih dari ratusan miliar, dan Billy sangat cerdas dan memiliki kecerdasan bisnis yang hebat. Dia telah bekerja keras di luar negeri selama beberapa tahun dan menghasilkan miliaran. Jika bukan karena saya aku masih memikirkan pacar pertamaku Julian. Aku tidak akan memperkenalkan pria luar biasa seperti itu kepadamu." Berbicara tentang Julian, dia melirik suami Sarah, Julian, dan berkata dengan dingin, "Saya mendengar bahwa nama Anda juga Julian, kamu benar-benar telah mencoreng nama ini." Julian tersenyum canggung. Menghadapi sinisme mantan pacarnya, dia tak banyak bicara. Sarah bercanda dan berkata sambil tersenyum, "Taraf, kamu harus mempertahankan pria yang baik. Saya punya suami, jadi saya tidak akan terlibat." Sarah membela diri di depan orang luar, Julian merasa bahagia di hatiku. Meskipun dia memiliki orang yang dia selamatkan, orang yang menyelamatkannya, dan Tuan Fisher yang misterius di dalam hatinya, dia masih memilikinya. Dia juga menganggap semuanya agak lucu. Saya tidak tahu apakah pada akhirnya, Sarah lebih mencintainya, atau lebih mencintainya. Bab 139, King Kotake ingin meminta sesuatu.
Taraf memandang Julian. Bukan karena dia meremehkan Julian, tapi karena Julian terlalu biasa. Orang seperti itu tidak layak untuk Sarah. Sebagai mantan sahabatnya, dia tidak akan pernah membiarkan bunga seperti Sarah ditanam di tumpukan kotoran sapi seperti Julian. Dia berencana memperkenalkan Sarah kepada Billy. Dia juga memiliki motif egois. Karena Billy telah mengganggunya selama beberapa tahun, dia tidak pernah menyetujui pengejaran Billy. Billy baik dalam segala aspek, tapi dia sangat menyukai cinta pertamanya. Dia selalu merasa bahwa Julian tidak mati, tapi masih hidup. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Julian di depannya adalah cinta pertamanya. Karena Julian mati terbakar dan setelah penampilannya dipulihkan, penampilannya pun berubah, wajahnya tidak lagi sama seperti dulu. Julian, kamu harus sadar diri. Lihat, bagaimana kamu pantas mendapatkan Sarah. Ayo lakukan ini. Aku pribadi akan memberimu 2 juta sebagai biaya perpisahan. Kamu tinggalkan Sarah, ambil 2 juta itu, dan gunakan itu hemat. Anda tidak perlu khawatir selama sisa hidup Anda. Dia senang mengingat Julian sejenak. Mengapa taraf menjadi begitu mendominasi? Mengapa Anda, orang luar, terlibat dalam masalah antara dia dan Sarah? Maaf, saya menolak. Sarah tidak sebanding dengan 2 juta. Bahkan jika Anda memberi saya 200 miliar, saya tidak akan meninggalkan Sarah. Julian dengan tegas menolak. Taraf juga memilih untuk mengabaikannya. Menarik Sarah, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, ayo jalan-jalan. Dengan itu, dia menarik Sarah menuju area parkir tidak jauh dari situ. Sarah berbalik, melambai ke Julian, dan berteriak, kembali dulu. Julian tidak mengejarnya, menyaksikan Sarah masuk ke dalam mobil mewah yang tak ternilai harganya. Dia menyentuh hidungnya dan bergumam pelan, keluarga Wilson cukup kaya. 10 tahun yang lalu, dia berkencan dengan Taraf selama setengah tahun. Dia hanya tahu bahwa Taraf juga seorang gadis kaya dan dijemput dan diturunkan dengan mobil mewah setiap hari, tetapi dia tidak tahu seberapa kaya keluarga Wilson. Julian tidak terlalu memikirkannya. Setelah Sarah pergi, dia juga memanggil taksi. Bahkan sebelum saya naik taksi, saya melihat sebuah jeep mendekat. Kaca mobil terguling. Di kursi penumpang, King Kotake melambai kepada Julian dan berkata, mau kemana? Aku akan mengantarmu ke sana. Julian berpikir sejenak, akan memakan biaya puluhan yuan untuk naik taksi kembali, jadi mintalah seseorang membawanya ke sana akan menghemat puluhan yuan. Dia berbalik dan masuk ke mobil King Kotake. Sopirnya adalah Ethan. King Kotake juga turun dari kursi penumpang, pergi ke kursi belakang, duduk bersebelahan dengan Julian, mengeluarkan sebatang rokok khusus dan menyerahkannya kepadanya. Julian mengambilnya. King Kotake mengeluarkan korek api dan menyalakan rokok untuknya. Perilaku King Kotake sangat tidak normal. Julian tampak bingung. Ketika King Kotake melihatnya di hari kerja, dia seolah-olah sedang melihat dewa wabah apa yang terjadi hari ini. King Kotake, jika kamu tidak memiliki apapun untuk menunjukkan kesopananmu, kamu akan melakukan persinahan atau mencuri. Apa yang ingin kamu lakukan? King Kotake terkekeh, kamu adalah naga hitam. Aku benar-benar tidak bisa lakukan apa saja untukmu. Memang ada beberapa hal kecil. Julian merokok dan berkata dengan tenang, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, biarkan saja. King Kotake mengeluarkan dokumen rahasia dan menyerahkannya. Julian mengambilnya, membukanya dan mulai membaca. Dia segera melemparkannya kepada King Kotake dan berkata, apa hubungannya ini dengan saya? King Kotake berkata, ada perintah dari atas untuk membentuk pasukan super khusus, dan 10.000 orang dipilih dari semua wilayah militer utama dan pasukan polisi bersenjata di seluruh negeri. Orang-orang akan menjalani pelatihan khusus selama 3 bulan. Hanya mereka yang lulus pelatihan khusus yang dapat menjadi anggota tim khusus. Ya. Julian mengangguk dan berkata, saya membaca dokumennya, tapi apa hubungannya ini denganku? Nama di dokumen itu adalah biarkan kamu bertanggung jawab. King Kotake tersenyum dan berkata, naga hitam, aku telah banyak menyikap pantatmu selama ini dan banyak membantumu. Apakah kamu mau bantu aku juga? Julian memandang dia melirik ke arah King Kotake dan bertanya dengan tenang, apa yang kamu ingin aku lakukan? King Kotake segera berkata, kamu adalah dewa tentara, kamu adalah kepercayaan semua prajurit, saya berencana untuk membiarkan Anda menjadi kepala instruktur pelatihan khusus. Julian segera berhenti dan menyela perkataan King Kotake. Lupakan saja, saya menjalani kehidupan bebas sekarang, jadi saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi diri saya sendiri. King Kotake menjelaskan, itu hanya sebuah nama. Ini dapat merangsang antusiasme para pelatih khusus. Jika mereka dibebaskan dan lulus pelatihan khusus, mereka bisa saat Anda melihat naga hitam, Anda bisa mendapatkan bimbingan naga hitam. Anak-anak nakal ini pasti akan bekerja keras. Mereka tidak memerlukan bimbingan pribadi Anda ketika saatnya tiba. Muncul saja dan ucapkan beberapa patah kata. Itu dia. Julian berpikir tentang hal itu. Setelah sampai di Jiangzhou, dia memang meminta King Kotake untuk banyak membantunya. Seperti kata pepatah, kesopanan timbal balik. Oke, saya setuju. Mendengar ini, King Kotake sangat gembira.
Dengan partisipasi Black Dragon, misi ini dapat diselesaikan dengan sukses. Siapakah naga hitam itu? Ini adalah makhluk super yang benar-benar muncul dari api perang, makhluk menakutkan yang naik selangkah demi selangkah dari seorang prajurit kecil, menginjak tulang musuh. Dia telah melihat skill naga hitam sebelumnya, tapi dia tidak bisa membuat satu gerakan pun di depan naga hitam itu. Baiklah, naga hitam, ada satu hal lagi. Halo, ibu mertua, jika ada yang ingin kau katakan, tolong beritahu aku. King Kotake segera mengeluarkan dokumen lain, menyerahkannya kepada Julian, dan berkata, ini adalah perintah dari atas, lihatlah. Julian mengambil dokumen itu dan melihatnya, lalu mengerutkan kening, apakah Anda menghalangi ini? Kevin mengambil posisi sementara di hutan belantara selatan. Negara ini telah menetapkan membentuk pasukan khusus di dalam negeri. Apa hubungannya dengan hutan belantara selatan? Bagaimana kamu bisa membiarkan dia menjadi instruktur? King Kotake tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, dia menganggur, jadi aku hanya ingin mencarikan sesuatu untuknya yang harus dilakukan. Julian berkata dengan ringan, karena dokumen telah diposting di atas, pergi saja ke Kevin secara langsung. Mengapa tunjukkan padaku? King Kotake berkata tampak malu dan berkata, siapa yang tidak mengenalmu? Jika kamu tidak setuju, bahkan jika atasan mengeluarkan dokumen itu, kamu akan menolaknya. Julian berpikir sejenak dan berkata, oke, aku akan bertanya pada Kevin, jika dia mau, biarkan dia pergi dan berlatih para rekrutan baru ini yang belum pernah mengalami perang. Jika dia tidak ingin pergi, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Setelah mengatakan itu, Julian menyimpan dokumen itu dan berkata, kirimkan kepada saya. Pergi ke klinik Fana. King Kotake memerintahkan, Ethan, cepatlah. Ya. Ethan segera menyalakan mobil dan berjalan menuju klinik Fana. Segera kami tiba di klinik mortal. Tadi malam, Kevin sangat mabuk. Ia mengalami betapa rusaknya hidup dan apa artinya hidup dalam keadaan mabuk dan memimpikannya kematian. Dia bermalam di klub Zunrong dan kembali di pagi hari. Dalam perjalanan pulang, saya bertemu dengan seorang gadis kecil yang salah paham dengan saya. Sekarang, gadis kecil itu telah mengejar Mortal Clinic. Di klinik, Kevin memandang wanita berusia 20 tahun dengan rambut merah dan gaun seksi di depannya, dengan ketidakberdayaan di wajahnya, nak, sudah kubilang, ini salah paham, aku hanya memikirkan banyak hal. Aku baru saja menabrakmu, aku tidak memanfaatkanmu, kenapa kamu mengejarku? Gadis kecil itu duduk di kursi, menyilangkan kaki dan gemetar di depan Kevin. Dia memegang permen lollipop di mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak peduli mengapa Anda menabrak saya. Lagi pula, jika Anda memukul saya, Anda harus bertanggung jawab. Kebetulan saya tidak punya tempat tujuan selama ini, jadi, aku akan tinggal bersamamu untuk sementara, dan kamu akan memberiku makanan dan minuman selama 3 bulan, dan masalah ini akan dibatalkan dalam 1 pukulan. Jika tidak, aku akan memanggil polisi dan menuduhmu menganiayaku. As dia mengatakan ini, dia berdiri. Mengambil tangan Kevin, dia melepas bajunya dan menyentuh dadanya. Sekarang sidik jarimu ada di tubuhku. Jika kamu tidak setuju, aku akan memanggil polisi. Gadis kecil itu tampak yakin Kevin akan tertipu. Hei, Kevin, apakah kamu membawanya kembali? Terdengar tawa bercanda dari pintu. Ini Julian yang ada di sini. Begitu Julian memasuki ruangan, dia melihat pemandangan ini dan langsung menjadi bahagia. Bab 140, Tanpa Cinta. Ketika Kevin melihat Julian masuk, dia segera berdiri dan buru-buru menjelaskan, Saudara Fisher, bukan itu yang kamu lihat. Saya tidak mengenalnya sama sekali. Saya baru saja menabraknya di jalan dan dia mengganggu saya. Kamu ingin aku mengurus makanan dan tempat tinggalnya selama 3 bulan. Oh. Julian memandang wanita yang duduk di kursi. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, dengan rambut merah, riasan tebal, dan gaun sedikit terbuka. Dia tidak ingin mengganggu urusan Kevin, jadi dia tersenyum, mengeluarkan sebuah dokumen dan melemparkannya ke Kevin. Saudara Fisher, ada apa? Lihat sendiri. Kevin segera membukanya dan mulai membaca. Gadis kecil yang duduk di kursi melihat bahwa dokumen ini telah dicap, dia juga telah melakukan kontak dengan beberapa orang dan mengetahui bahwa ini adalah dokumen rahasia khusus. Dia langsung tertarik. Di luar dugaan, di sebuah klinik kecil, saya masih bisa melihat dokumen rahasia. Dia berdiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Dia mengambilnya. Kevin segera memarahi, apa yang kamu lakukan? Bawalah. Kevin meraung keras, membuat Erin tertegun. Tadi dia terlihat jujur dan jujur, kenapa dia berubah menjadi orang yang berbeda dalam sekejap mata? Kevin saat ini membuatnya sedikit takut. Dia menyerahkan dokumen di tangannya dan bergumam, TSK, aku tidak peduli tentang ini. Aku akan menariknya ke bawah jika kamu tidak menunjukkannya. Kevin mengambil dokumen dan ekspresinya sangat melembut. Dia mendongak. Setelah melihat isinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Itu bukan urusanku, mengapa kamu membiarkanku pergi? Julian berkata,
jika kamu tidak ingin pergi, kamu dapat menolak, dan saya akan mengembalikan dokumennya. Kevin setelah berpikir sejenak, dia berkata, karena dokumen itu telah dikeluarkan dari atas, saya harus melaksanakannya apapun yang terjadi. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan di sungai, jadi ayo jalan-jalan. Siapa bilang tidak apa-apa? Peristiwa seumur hidup bukanlah apa-apa, bukan? Julian menepuk bahu Kevin dan berkata, ambil kesempatan ini untuk mencari istri dan melahirkan laki-laki gendut. Ngomong-ngomong, siapa gadis ini? Apakah kamu mengajaknya keluar tadi malam? Aku harus mengingatkanmu bahwa orang seperti itu, hanya untuk bersenang-senang, jangan dianggap serius. Jika kamu ingin mencari istri, kamu masih harus menemukan pria yang serius. Erin tiba-tiba menjadi tidak senang. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan memarahi, siapa yang kamu sebut tidak adil? Kamu tidak serius, seluruh keluargamu tidak serius. Kevin segera berkata, Saudara Fisher, ini orang gila, jangan seperti dia. Julian terlalu malas untuk berbicara dengan anak kecil ini. Seorang gadis memiliki pengetahuan biasa. Karena kamu setuju, maka aku akan kembali ke King Kotake dan menunggu 10.000 orang untuk memilih, lalu kamu bisa pergi. Julian berbalik dan pergi. Erin, sebaliknya, memandang Julian yang hendak pergi, matanya tertuju pada Kevin. Dokumen rahasia. King Kotake. 10.000 orang. Dia menyentuh dagunya dan bergumam di dalam hatinya, siapakah dua orang ini? Bagaimana mereka bisa memiliki akses ke dokumen rahasia dan mengenal King Kotake? Mungkinkah ini adalah bos besar tertentu? Matanya berbinar. Dia juga tidak menyangka akan mendapat pengaruh besar di militer. Dia segera merangkul lengan Kevin dan bertanya, namamu Kevin. Kakak Kevin, siapa kamu? Lepaskan. Kevin segera menjauhkan tangan Erin dan mengusirnya. Ada juga sebuah jeep yang diparkir di pintu masuk klinik Fana. King Kotake ada di dalam mobil, dia belum pergi, menunggu jawaban Julian. Segera, Julian keluar, melemparkan dokumen itu kepada King Kotake, dan berkata, Kevin setuju dan bisa menjadi kepala instruktur, tapi dia tidak tunduk pada perintahmu. Mendengar ini, King Kotake sangat gembira dan berkata, itu akan sempurna, saya akan segera kembali dan mengeluarkan perintah untuk mulai memilih orang-orang dari semua wilayah militer utama hari ini, berusaha untuk menciptakan tim khusus. Dia tahu betul siapa Julian dan Kevin. Ini adalah seorang jenderal yang telah mengalami ratusan pertempuran, dan orang-orang yang mereka latih pastilah master kelas 1. Kevin datang, melihat ke arah King Kotake di dalam mobil, dan berkata sambil tersenyum, King Kotake, saya boleh pergi, tapi saya tidak sedang bertugas, saya di sini untuk membantu Anda. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika saya mau pergi, aku akan pergi kapan saja. Jangan menahanku dengan hal itu ketika saatnya tiba. Pasti, kapanpun kamu ingin pergi, pergilah pada saat itu juga. Kamu tidak akan pernah menahan diri. King Kotake berkata dengan senyum cerah di wajahnya. Merupakan suatu kehormatan besar mendapat dukungan dari kedua orang ini. Dia tidak menyangka mereka berdua akan tetap bersama selamanya. Erin datang dan berdiri di depan pintu klinik, dia tertegun saat melihat pria parubaya di dalam mobil. Apakah ini benar-benar King Kotake? Kevin ini sebenarnya mengenal King Kotake dan memiliki ekspresi ceria dan tersenyum. King Kotake tidak tinggal lama dan memerintahkan Ethan kembali. Hei, tunggu. Julian berbicara tepat waktu, membuka pintu mobil, dan berkata. Sambil tersenyum, naiklah dan antar aku kembali kepada keluarga Hansel. Kemudian, dia menyapa Kevin. Kevin, aku tidak di sini, santai saja dan jangan berlebihan. Kevin tampak malu. Tadi malam, dia benar-benar melepaskan diri. Dia mabuk dan tidak tahu berapa banyak orang yang bersamanya. Singkatnya, ada banyak orang. Adegan itu, jika dipikir-pikir sekarang, masih membuat darahku mendidih. Baru setelah mobil King Kotake menghilang dari pandangan, Kevin menyadari apa yang dia lakukan. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, kita tidak bisa terus menuruti keinginan seperti ini. Dia berbalik. Begitu dia berbalik, dia terkejut. Melihat Erin di belakangnya, dia mengutuk, kamu akan mati, bagaimana kamu bisa berjalan diam-diam? Erin menggigit jarinya, menatap Kevin, dan bertanya kata demi kata, Saudara Kevin, ada apa sebenarnya? Kamu? Kevin mengabaikannya, berbalik dan berlari kembali ke klinik, membanting pintu. Erin mengejarnya dan mendobrak pintu dengan kakinya. Kevin, bukakan pintunya untukku. Sudah kubilang, jangan pernah berpikir untuk gagal membayar tagihanmu. Sarah pergi berbelanja dengan Taraf di mall. Selama periode ini, Taraf telah melakukan pekerjaan ideologis dengan Sarah, memintanya untuk menceraikan Julian. Dia merendahkan Julian menjadi tidak berarti apa-apa. Sampah macam apa, tidak terawat, tidak termotivasi, dan sebagainya. Dia juga mengatakan betapa hebatnya Billy, betapa ahlinya bisnis, jenius finansial, dull. Sarah linglung sepanjang pagi. Setelah bertemu dengan Tuan Fisher yang misterius,
pikirannya selalu dipenuhi dengan gambaran Tuan Fisher yang mengenakan jas putih bersih. Temperamen dan percakapan itu membuatnya tertarik. Terutama ketegasan akhir, ketangguhan, dan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi benar-benar menaklukkannya. Dalam hatinya, dia terus membandingkan Julian dengan Tuan Fisher yang misterius. Semakin dia membandingkan mereka, semakin dia merasa bahwa Julian terlalu biasa dan tidak dapat menemukan kelebihan apapun dalam dirinya. Dia sedikit terguncang. Ada pemikiran untuk bercerai. Namun, begitu ide itu muncul, dia menolaknya. Dia ingat kebaikan Julian padanya dan perhatiannya yang cermat terhadapnya. Taraf, tolong berhenti bicara. Saya tahu Tuan Sawyer sangat luar biasa, sangat baik, tetapi saya juga menjalani kehidupan yang sangat bahagia sekarang. Saya tidak peduli apa pendapat orang lain tentang Julian. Saya tidak peduli jika dia tidak termotivasi, selama dia memperlakukanku dengan baik, itu sudah cukup. Hei! Taraf menghela nafas. Sarah, kamu benar-benar terlalu berhati lembut. Aku juga mendengar bahwa dia menyembuhkanmu, tapi ini adalah bukan cinta. Berikan saja dia uang secara langsung. Perlakukan saja itu sebagai biaya pengobatan. Saya dapat melihat bahwa Anda sama sekali tidak menyukai Julian. Hah? Sarah memandang Taraf. Taraf melanjutkan, sebelumnya, ketika Anda bertemu, saya tidak melihat Anda memegang tangannya. Apa yang Anda rasakan padanya bukanlah cinta, tetapi rasa terima kasih. Dengarkan saya, beri dia sejumlah uang, dan suruh dia pergi. Jika kamu tidak punya uang, aku bisa meminjamkanmu sedikit. Sarah juga tersesat. Apakah ini benar-benar bukan cinta? Apakah ini hanya sekedar rasa syukur? Mengingat kembali saat dia bersama Julian, dia benar-benar tidak merasakan jantungnya berdetak, dan darahnya juga tidak mengalir lebih cepat. Tetapi ketika dia melihat Tuan Fisher yang misterius, dia merasa seperti ini. Jantungku berdetak lebih cepat, darahku mengalir lebih cepat, aku merasa gugup dan kewalahan. Bukankah ini yang dikatakan buku itu, perasaan melihat kekasihmu? Pada saat ini, Sarah sepertinya merasa bahwa dia tidak mencintai Julian dan tidak memiliki cinta padanya, tetapi hanya rasa terima kasih. Dia berterima kasih kepada Julian karena telah menyembuhkannya. Hei! Dia menghela nafas dalam-dalam dan melemparkan semua hal berantakan dalam pikirannya ke belakangnya. Taraf, terima kasih, saya akan mempertimbangkan saran Anda. Bersambung.